Selamat datang dalam modul titrasi reduksi oksidasi. Modul ini akan membahas prinsip dasar analisis volumetri dengan metode titrasi redoks. Titrasi redoks adalah metode analisis kuantitatif yang reaksi utamanya didasarkan pada reaksi reduksi oksidasi. Reduksi adalah reaksi pengikatan elektron disertai penurunan bilangan oksidasi. Contohnya pada reaksi reduksi Fe3+ menjadi Fe2+. Oksidasi adalah reaksi pelepasan elektron yang disertai peningkatan bilangan oksidasi. Contohnya peningkatan bilangan oksidasi Sn2+ menjadi Sn4+. Reaksi ini hanya berlangsung apabila terjadi interaksi dari senyawa atau unsur atau ion yang bersifat oksidator dengan unsur atau ion atau senyawa yang bersifat sebagai reduktor. Jadi, apabila larutan bakunya bersifat oksidator, maka analit harus bersifat reduktor. Begitupun sebaliknya. Titrasi redoks dikelompokkan berdasarkan larutan baku yang digunakan. Titrasi redoks yang umum dilakukan adalah permanganimetri menggunakan larutan baku KMnO4, dikrometri menggunakan larutan baku kalium bikromat, serimetri menggunakan larutan baku serium sulfat, iodimetri atau iodometri menggunakan larutan baku iodium atau I2. Perlu diingat bahwa reaksi oksidasi dan reduksi terjadi bersama-sama selama titrasi. Titik ekivalen didasarkan pada konsentrasi bentuk teroksidasi dan bentuk tereduksi zat-zat yang terlibat. Perhatikan reaksi berikut di bawah ini. Contoh misalnya reaksi antara cerium 4+ dengan Fe2+. Titik ekivalen titrasi redoks ditentukan saat potensial reduksi sama dengan potensial oksidasi atau potensial reaksi ke kanan sama dengan potensial reaksi kebalikannya, sehingga potensial sel secara keseluruhan sama dengan 0, di mana nilai potensial tergantung pada konsentrasi. Nilainya dihitung menurut persamaan Nernst berikut ini. Jika pada titrasi redoks persamaan reaksi yang terjadi sebagai berikut, maka potensial elektroda pada saat titik ekivalen dicapai untuk reaksi redoks tersebut, kita dapatkan persamaan sebagai berikut. Persamaan ini merupakan penyederhanaan dari persamaan Nernst dengan memasukkan nilai potensial secara keseluruhan sama dengan 0. Nilai potensial pada saat titik ekivalen digunakan untuk menentukan dan memilih indikator redoks yang sesuai untuk suatu titrasi redoks. Indikator redoks adalah senyawa organik di mana warna tereduksi berbeda dengan warna teroksidasi. Salah satu contoh indikator redoks yaitu feroin. Bila bereaksi dengan Fe3+, feroin akan memberikan warna berbeda antara bentuk tereduksi dan bentuk teroksidasi, yaitu warna biru dan merah.
Berikut ini adalah contoh dari beberapa perubahan warna indikator redoks dan nilai potensial redoks. Indikator redoks digunakan untuk menentukan atau menunjukkan titik akhir titrasi dari suatu titrasi redoks. Pemilihan indikator redoks didasarkan pada potensial titik ekivalen. Indikator yang dipilih harus memiliki potensial reduksi mendekati potensial titik ekivalen. Warna hasil reaksi titrasi tidak mengganggu warna indikator. Contoh pemilihan indikator redoks untuk reaksi Fe2+ dengan bikromat. Diketahui nilai potensial reduksi Fe3+ menjadi Fe2+ 0,77 volt. Potensial oksidasi Cr2O72- menjadi Cr3+ sebesar 1,33 volt. Nah, dengan memasukkan persamaan potensial pada titik ekivalen didapatkan nilai potensial sebesar 0,85 volt. Dengan demikian, maka indikator yang sesuai yaitu dipenyl amin sulfonat. Ini merujuk pada tabel sebelumnya. Titrasi permanganimetri adalah titrasi menggunakan larutan KMNO4 yang bersifat tidak stabil, sangat mudah terurai oleh cahaya, sehingga KMNO4 merupakan zat baku sekunder. Oleh karena itu perlu distandarisasi menggunakan zat baku primer, antara lain menggunakan asam oksalat, kalium ferrosianida, ferroamonium sulfat, atau kalium tetraoksalat. Yang paling umum digunakan adalah asam oksalat. KMNO4 adalah zat pengoksidasi sangat kuat dalam larutan asam. Sedangkan dalam suasana basa akan terbentuk endapan coklat dari MnO2 yang tidak kita harapkan. Sehingga titrasi permanganimetri dilakukan dalam suasana asam. Pada permanganimetri tidak memerlukan indikator, karena KMNO4 merupakan autoindikator. Warna ungu dari larutan KMNO4 sendiri dapat berfungsi sebagai indikator. Selama titrasi, KMNO4 akan mereduksi sampel, dan warna MnO4- akan segera hilang. Pada saat pereduksi tepat habis atau sampel bereaksi, karena hanya ada warna KMNO4 saja dalam campuran dan tidak tereduksi lagi, maka warna KMNO4 akan terlihat, sehingga kelebihan setetes KMNO4 akan mengubah warna larutan dari tidak berwarna menjadi merah muda. Nah, inilah yang menunjukkan bahwa titik akhir titrasi telah tercapai. Prinsip kerja standarisasi larutan KMNO4. Sejumlah tertentu larutan asam oksalat dititrasi dengan larutan KMNO4 dalam suasana asam dan panas, hingga terjadi perubahan warna dari tidak berwarna menjadi merah muda. Perlu diketahui bahwa reaksi asam oksalat dengan KMNO4 reaksinya lambat sehingga perlu dipanaskan. Sebagai contoh analisis sampel dengan titrasi permanganimetri yaitu penentuan kadar Fe2+. Prinsipnya,
Sejumlah tertentu larutan sampel garam Fe2+ dititrasi dengan KMNO4 standar pada suasana asam dan panas, hingga terjadi perubahan warna dari tidak berwarna menjadi merah muda. Yang menjadi dasar perhitungan adalah mili ekivalen Fe2+ sama dengan mili ekivalen KMNO4, didapatkan dengan perkalian antara konsentrasi KMNO4 dengan volume KMNO4. Untuk latihan soal titrasi permanganometri, yaitu pada penentuan persen hidrogen peroksid, sebanyak 10 ml sampel hidrogen peroksid dilarutkan dalam labu takar 100 ml, lalu dipipet sebanyak 25 ml dan dititrasi dengan larutan KMNO4 0,1 N. Titik akhir titrasi dicapai pada volume 25 ml. Pertanyaannya, tuliskan persamaan reaksi redoksnya, kemudian hitung berapa persen dalam persen volume per volume, kemudian hidrogen peroksid tersebut. Berikutnya pembahasan modul titrasi dikrometri. Dikrometri merupakan salah satu metode titrasi redoks menggunakan larutan baku primer kalium dikromat dengan rumus kimia K2Cr2O7. Kalium dikromat dapat diperoleh dalam keadaan murni, sifatnya stabil sehingga tidak perlu perlakuan khusus dalam penyimpanan. Dengan demikian, kalium dikromat merupakan zat baku primer yang baik. Kalium dikromat hanya berfungsi sebagai pengoksidasi dalam suasana asam. Kelebihan kalium dikromat pada titrasi oksidimetri antara lain tidak dapat mengoksidasi ion Cl-, lebih sukar tereduksi oleh reduksi organik. Kalium dikromat lebih stabil dibandingkan KMNO4. Perubahan warna pada dikrometri dari ion Cr2O7 2- menjadi Cr3+ akan menghasilkan warna hijau yang tidak terlihat jelas secara visual pada kelebihan sedikit kalium dikromat, sehingga harus digunakan suatu indikator redoks yang memberikan perubahan warna yang kuat. Pemilihan indikator harus disesuaikan dengan harga potensial pada titik ekivalennya. Umumnya, indikator yang digunakan pada titrasi dikrometri yaitu dipenyl amin sulfonat. Sebagai contoh analisa yaitu penentuan kadar Fe2+ dalam sampel. Prinsipnya, sejumlah tertentu larutan sampel dititrasi dengan kalium dikromat standar pada suasana asam dan panas terhadap indikator dipenyl amin sulfonat, sehingga terjadi perubahan warna dari tidak berwarna menjadi merah muda. Pada titik ekivalen, maka mili ekivalen kalium dikromat sama dengan mili ekivalen Fe2+. Berikutnya pembahasan modul titrasi serimetri. Serimetri merupakan salah satu metode titrasi redoks menggunakan larutan baku sekunder serium sulfat. Sebagai pengoksidasi, ion serium 14 akan mengalami reaksi reduksi menjadi serium 3+. Warna serium 14 berwarna kuning menjadi serium 3+ yang tidak berwarna. Keuntungan serium 4+ sebagai suatu zat pengoksidasi standar adalah larutan serium sulfat stabil dalam jangka waktu yang lama,
Cerium 14 tidak dapat mengoksidasi ion Cl-. Larutan cerium 4+ dapat digunakan dalam kebanyakan titrasi seperti titrasi permanganimetri. Karena larutan cerium sulfat berwarna kuning kuat, pada saat titrasi terjadi perubahan warna dari kuning menjadi tidak berwarna. Maka secara teoritis pada titrasi ini tidak memerlukan bantuan indikator. Namun pada larutan cerium 14 warnanya sangat tidak jelas, sehingga harus digunakan indikator. Indikator yang digunakan harus suatu indikator redoks, dan cara memilih indikator yang digunakan sama seperti titrasi oksidimetri seperti pada titrasi oksidimetri yang lain. Standarisasi larutan cerium sulfat umumnya menggunakan larutan standar primer garam mor. Prinsip kerjanya, sejumlah tertentu larutan garam mor standar dititrasi dengan larutan cerium sulfat pada suasana asam dengan menggunakan indikator feroin. Titrasi dilakukan sampai terjadi perubahan warna dari kuning menjadi biru hijau. Contoh dari analisis dikrometri yaitu pada penentuan kadar nitrit. Prinsip kerjanya, sejumlah tertentu dari larutan sampel nitrit dititrasi dengan larutan cerium sulfat pada suasana asam dengan menggunakan indikator feroin. Titrasi dilakukan sampai terjadi perubahan warna dari biru menjadi jingga merah. Persamaan reaksi pada penentuan kadar nitrit dapat dilihat dalam persamaan reaksi berikut ini. Sebelum titrasi dimulai, feroin berada dalam bentuk teroksidasi, bereaksi dengan cerium 4+. Dan setelah reaksi berlangsung hingga mencapai titik akhir titrasi, maka feroin berada dalam bentuk tereduksi yang berwarna jingga merah. Kita lanjutkan bahasan berikutnya, titrasi redoks, yaitu iodometri dan iodimetri. Sekarang apa perbedaan iodimetri dengan iodometri? Pada iodimetri, dasar penentuan jumlah atau kadar suatu unsur tertentu dalam cuplikan adalah jumlah I2 yang dapat tereduksinya. Jadi pada iodimetri larutan bakunya adalah larutan I2. Reaksi ini dapat dianggap sebagai reaksi reduksi I2, tetapi dalam larutan I-. Lebih sederhana dapat ditulis sebagai reaksi reduksi terhadap I2 saja. Harus diingat, larutan standar I2 harus disimpan dalam botol gelap untuk mencegah penguraian menjadi I-. Jadi, dasar reaksi yang digunakan pada iodometri dan iodimetri adalah reaksi I2 menjadi I-. I2 adalah zat padat yang mudah menguap dan sukar larut dalam air. Larutan baku I2 adalah larutan dari I2 dalam larutan Ki dengan pelarut air. Pada pembuatan larutan I2 dalam Ki, terjadi reaksi pembentukan kompleks I2 plus I- menjadi I3-. Reduksi larutan I2 pada larutan baku I2 adalah I3- menjadi I-. Agar lebih sederhana, reduksi I3- tetap ditulis sebagai reduksi pada I2.
Titrasi pada iodometri bertujuan hanya untuk menentukan jumlah I2 yang terbentuk. Iodometri adalah titrasi iodida secara tidak langsung, digunakan Ki berlebih dan menitrasi iodium yang dibebaskan. Larutan baku sekunder yang digunakan pada iodometri adalah larutan natrium tiosulfat atau dengan rumus kimianya Na2S2O3. Titrasi iodometri secara luas digunakan untuk menganalisa beberapa sampel. Beberapa analisa sampel yang dapat dilakukan dengan titrasi iodometri dapat dilihat pada tabel berikut ini. Sekarang apa perbedaan iodimetri dengan iodometri? Pada iodimetri, dasar penentuan jumlah atau kadar suatu unsur tertentu dalam cuplikan adalah jumlah I2 yang dapat tereduksinya. Jadi, pada iodimetri, larutan bakunya adalah larutan I2. Reaksi ini dapat dianggap sebagai reaksi reduksi I2, tetapi dalam larutan I-. Lebih sederhana dapat ditulis sebagai reaksi reduksi terhadap I2 saja. Harus diingat, larutan standar I2 harus disimpan dalam botol gelap untuk mencegah penguraian menjadi I-. Baik pada iodometri dan iodimetri, titrasinya selalu berkaitan dengan I2. Meskipun warna I2 berbeda dengan warna I-, dan secara teoritis untuk titrasi ini tidak memerlukan indikator. Tapi karena warnanya dalam larutan encer tidak jelas, maka pada titrasi ini diperlukan indikator. Indikator yang digunakan adalah larutan kanji atau amilum. Kanji atau amilum dengan I2 akan bereaksi membentuk senyawa kompleks dan reaksinya adalah reaksi bolak-balik. I2 plus amilum akan menjadi I2 amilum yang berwarna biru tua. Warna biru tua inilah yang menunjukkan bahwa titik akhir titrasi telah tercapai. Pada titrasi iodometri maupun iodimetri kita memerlukan larutan standar natrium tiosulfat. Untuk membuat larutan natrium tiosulfat, kita melarutkan natrium tiosulfat padat dengan air bebas O2 untuk mengurangi reaksi oksidasi dari natrium tiosulfat. Yang kedua, kita harus menambahkan natrium karbonat yang berfungsi sebagai pengawet karena dapat mempertahankan pH dan biarkan selama 1 hari untuk menghindari bakteri pemakan belerang. Yang ketiga, sebelum distandarisasi, saring larutan natrium tiosulfat dengan menggunakan kertas saring, kemudian baru ditentukan konsentrasinya. Prinsip kerja standarisasi larutan natrium tiosulfat. Sejumlah tertentu larutan kalium dikromat sebagai standar primer dititrasi dengan larutan tiosulfat yang akan ditentukan konsentrasinya dengan menggunakan indikator amilum. Titrasi dilakukan sampai terjadi perubahan warna menjadi biru terang yang tepat hilang.
Sebagai contoh analisa sampel pada iodometri yaitu penentuan kadar Cl2 bebas dari kaporit. Prinsipnya, sejumlah tertentu larutan sampel kaporit dititrasi dengan larutan natrium tiosulfat dengan menggunakan indikator amilum. Titrasi dilakukan sampai warna biru tepat menghilang. Nah, pada titik ekivalen, mili ekivalen Cl2 sama dengan mili ekivalen natrium tiosulfat. Contoh lain yaitu analisa penentuan kadar vitamin C. Prinsipnya, sejumlah tertentu sampel vitamin C dititrasi dengan larutan I2 standar dengan menggunakan indikator amilum. Titrasi dilakukan sampai terbentuk warna biru yang jelas.